Bab 71, Bab 2191, Jiwa yang Rusak Bagian 1. Saat cahaya merah menghilang, kegelapan yang luar biasa menyelimuti dunia, kegelapan yang sangat pekat dengan debu sehingga bahkan langit itu sendiri menjadi gelap gulita. Seolah-olah siang telah dilahap, digantikan oleh malam abadi. Boom! 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 Kesembilan dewa meletus dengan kekuatan penuh mereka. Kekuatan ilahi melonjak keluar untuk mendorong kembali debu jurang yang menghancurkan. Namun, saat mereka memaksanya kembali, debu melonjak masuk lagi seperti gelombang hidup, mencoba menelan mereka utuh. Sial kau! Liu Xiao meraung, suaranya bergetar karena marah saat dunia di sekitarnya tenggelam dalam kegelapan total. Debu jurang di sini berbeda. Ia hidup, melahap semua yang ada di jalannya. Ia menempel di udara seperti kutukan dan melingkari mereka seperti ular yang menunggu untuk menyerang. Bahkan dia, dewa sejati kuno tertinggi, merasakan hawa dingin yang tidak wajar menusuk tulangnya. Boom! Dengan lambaian tangannya, 6 dunia di belakangnya meledak sekali lagi dalam kecemerlangan ilahi. Cahaya surgawi mereka meledak keluar, merobek kegelapan yang menyesakan. Tapi kali ini hasilnya berbeda. Kekuatan dahsyat yang pernah membersihkan kabut tak berujung sejauh hampir 1 juta mil kini hanya berhasil memisahkan debu sejauh 100 mil yang menyedihkan. 100 mil. Pupil mata Liu Xiao mengerut. Tempat ini tidak dimaksudkan untuk mereka. Meskipun dia tidak tahu persis di mana mereka berada, dia yakin ini pasti kedalaman terdalam laut kabut tak berujung. Erosi yang menghancurkan jiwa, tekanan luar biasa yang menekan kekuatan ilahi mereka, itu benar-benar menakutkan. Di sisi lain, Imam Besar Wan Dao bergerak sama cepatnya. Tiang formasi emasnya menghantam tanah jurang, satu demi satu, saat rune suci menyala dan cahaya ilahi melonjak hidup. Formasi itu menyala, kuat dan menyilaukan, berusaha mengangkat beban yang menekan tubuh dewa mereka. Namun saat cahayanya menyentuh tanah, hatinya hancur. Tekanan ini, gumam Wan Dao, keringat membasahi alisnya. Dia menggertakkan giginya saat dia memasukkan lebih banyak kekuatan dewanya ke dalam formasi, namun tidak peduli seberapa keras dia mendorong, tekanan pada tubuh mereka tidak berkurang sama sekali. Dia, dewa sejati kuno, masih tertekan. Boom! 3 dunia meledak ke pandangan di belakang Imam Besar Wan Dao, masing-masing memancarkan ritme surga dan bumi yang unik. Satu bersinar dengan kecemerlangan emas harmoni ilahi, yang lain berdenyut dengan hukum kuno dan tidak dapat dipatahkan, sementara yang ketiga bergejolak seperti pusaran kekuatan primordial. Tabrakan hukum mereka mengirimkan getaran melalui kekosongan yang rusak. Saat kekuatan Wan Dao melonjak, tekanan yang tak tertahankan pada para dewa akhirnya mereda. Punggung mereka, yang dulu membungkuk karena beban tempat ini, menjadi tegak. Napas mereka, yang dulu tegang, menemukan ritme lagi. Meski begitu, mereka jauh dari aman. Korosi di sini mengerikan. Tekanannya berkurang, gumam Meng Kongchan sambil mencengkeram tubuh Yun Che yang terbakar lebih erat, keringat mengalir di pelipisnya. Kongchan, lenganmu! Suara Hua Fuchen bergetar karena panik saat matanya terbelalak ngeri, melihat urat-urat hitam yang memuakkan merayapi lengan kanan Meng Kongchan seperti wabah. Potong! Imam Besar Wan Dao meraung tanpa ragu, suaranya menggelegar dan memerintah. Boom! Tanpa ragu sedetik pun, Hua Fuchen memanggil bilah dewanya dan mengayunkannya ke bawah dalam lengkungan emas. Bilah itu memotong lengan Meng Kongchan dengan bersih di bahu, cahaya dewa menyala di belakangnya. Lengan yang terputus itu menghantam tanah jurang dengan bunyi gedebuk yang tumpul, dan dalam beberapa saat, lengan itu berubah menjadi abu-abu pucat, hancur menjadi debu saat kerusakan mengerikan dari erosi jurang melahapnya sepenuhnya. Tidak ada daging, tidak ada tulang yang tersisa, hanya kehampaan.
Meng Kongchan terhuyung mundur, wajahnya pucat dan basah oleh keringat dingin, tetapi tatapannya tidak pernah meninggalkan sosok putranya yang tak sadarkan diri dalam pelukannya. Dia telah mencurahkan hampir semua kekuatan ilahinya untuk melindungi Yunce dari tekanan jurang yang menghancurkan, membuat dirinya benar-benar rentan. Sialan! Hua Fuchen mengepalkan tinjunya, jantungnya berdebar kencang. Dasar bodoh! Kau hampir terbunuh! Tetapi Meng Kongchan tidak menanggapi, matanya terkunci pada Yunce, dipenuhi dengan rasa sakit, ketakutan, dan tekad yang tak kenal lelah. Dia lebih baik kehilangan segalanya daripada kehilangan putranya lagi. Tatapan Wan Dao tetap tertuju pada Yunce, atau lebih tepatnya, tubuh yang lemas dan hangus itu yang dipeluk dengan protektif di lengan kiri Meng Kongchan yang gemetar. Wajah pemuda itu pucat, napasnya lemah, namun stabil dan tetap saja, bahkan dalam keadaan tidak sadar, kehadirannya membangkitkan sesuatu yang tidak dapat dijelaskan. Ayah itu, cinta itu, pengabdian seperti itu, keputusasaan seperti itu adalah kekuatan. Namun di mata seseorang seperti Wan Dao, itu juga merupakan kelemahan yang berbahaya. Sebuah benang yang suatu hari dapat ditarik dan diurai oleh mereka yang tahu cara memanfaatkannya. Dia menyipitkan matanya sedikit. Suatu hari, itu mungkin akan menghancurkan Meng Kongchan sendiri. Namun ini tidak saatnya untuk merenungkan sentimen. Wan Dao mengembuskan napas tajam, ekspresinya mengeras saat dia mengalihkan pandangannya ke langit, ke arah lautan debu jurang yang menyesakan di atas kepala. Indra keilahiannya meregang, tajam dan menyelidiki, mencoba menembus kegelapan yang menghancurkan jiwa. Raja Kabut, apa yang kau lakukan? Teraungannya membelah kabut seperti guntur, bergema di langit yang rusak. Cahaya merah itu bukan sekadar teleportasi. Itu adalah jebakan yang sempurna. Sebuah teknik teleportasi yang sangat canggih, sangat tepat, sehingga bahkan dia, Wan Dao, ahli formasi terhebat di seluruh abis, gagal menyadarinya, gagal merasakan aktivasinya, gagal bereaksi tepat waktu. Tangannya sedikit gemetar. Bukan karena takut, tapi karena marah. Tidak banyak, hahaha. Tawa mengejek yang menakutkan bergema melalui kabut yang menyesakan, memantul dari segala arah, bergema di dalam tulang setiap dewa yang hadir. Suara kuno itu menjawab dengan santai permintaan Wan Dao yang marah, meneteskan kegembiraan yang menyeramkan. Aku hanya meninggalkan sedikit hadiah di tubuh anak laki-laki itu, formasi teleportasi yang dibuat dengan hati-hati. Kau tahu, aku terlalu menyukai tubuh itu. Mengapa aku harus menyerahkannya begitu saja? Para dewa membeku sesaat. Keberanian yang luar biasa. Kau berani mempermainkan kami? Suara Liu Xiao meledak seperti guntur, keenam dunianya di belakangnya bergemuruh dalam kemarahan. Kekuatan ilahinya melonjak sekali lagi, tetapi tekanan jurang segera mencakarnya kembali. Jika aku menangkapmu kali ini, kau akan mati. Tangkap aku, suara itu terkekeh gelap, kumohon jika kau selamat dari ini, mungkin kau akan memenuhi syarat untuk mencoba. Raunger. Raungan buas, sangat dalam dan basah kuyup dalam kehancuran murni, merobek kegelapan yang menyesakan dan mengguncang langit yang telah lama kehilangan warnanya. Kemudian datang lagi. Dan lagi. Setiap raungan lebih keras dari sebelumnya, seolah-olah dunia itu sendiri melolong kesakitan. Udara bergetar dengan ketakutan yang mendalam, tanah di bawah kaki mereka bergetar seolah-olah juga takut akan apa yang akan terjadi. Dari dalam debu jurang yang menghancurkan, sepasang mata abu-abu yang tak terhitung jumlahnya perlahan muncul, diam, waspada, dan penuh dengan permusuhan. Mereka menatap para dewa dari segala arah, seperti predator yang menunggu sinyal untuk menerkam. Kemudian, kabut terbelah. Siluet besar melangkah maju, kehadirannya yang nyata membengkokkan ruang di sekitarnya.
Kukunya memecahkan tanah jurang yang tidak bisa dihancurkan saat ia berjalan, dan tubuhnya memancarkan keagungan yang gelap, seolah-olah ia telah lahir dari kedalaman kehancuran terdalam itu sendiri. Dewa Kilin Abisal. Hua Fuchen bernapas, nama itu keluar dari bibirnya dalam bisikan yang dipenuhi kebencian dan ketakutan. Tangannya mengepal, matanya menyipit karena marah. Kaulah orang yang hampir membunuh Kylie. Sebelum yang lain sempat bereaksi, sosok besar lainnya merayap melalui kehampaan, sisiknya berkilauan dengan kilau suram dan pupilnya berkilau seperti emas cair. Penguasa naga, seru dewa lain tak percaya, suaranya bergetar. Di sini. Dan mereka terus berdatangan, satu demi satu, binatang buas legendaris, aura mereka melonjak seperti tsunami. Setidaknya ada 5 dari mereka, masing-masing memancarkan kekuatan yang setara dengan tahap akhir alam terbatas ilahi, puncak dari semua yang berada di bawah keilahian. Dan di samping mereka ada lusinan, mungkin ratusan lagi. Masing-masing merupakan teror tersendiri, semuanya dari alam kepunahan ilahi, tahap menengah ke atas. Medan perang dikepung. Tercekik. Dibanjiri oleh kekuatan kehancuran yang menjelma. Di area tempat mereka berada sebelumnya, binatang buas ini tidak ada apa-apanya, tetapi kali ini berbeda. Di tempat ini, di kedalaman kabut tak berujung yang sesungguhnya, di mana kekuatan dewa diredam seperti api di bawah lautan. Binatang-binatang ini adalah raja. Tidak, di sini, mereka adalah dewa. Bagi Yunce, membiarkan sebagian besar binatang buas di bawah kendalinya dimusnahkan oleh para dewa bukanlah kemunduran, itu adalah hasil terbaik. Setiap binatang buas yang jatuh, setiap bentrokan kekuatan ilahi, adalah bagian dari rencananya. Bagaimanapun, dia membutuhkan alasan yang dapat dipercaya untuk menarik para dewa jauh ke dalam laut kabut tak berujung, dan mereka telah berjalan tepat ke dalam perangkapnya. Dia telah mengharapkan serangan balik saat dia berpura-pura menyerah. Apa yang tidak dia harapkan, tetapi disambut dengan tenang, adalah bahwa imam besar Lingxian yang bertindak, menggunakan api burung vermilion miliknya. Dengan tubuh yang hampir kebal terhadap api murni, Yunce mampu menahannya dengan mudah. Luka-luka yang membekas di dagingnya, semuanya disebabkan oleh dirinya sendiri. Pada saat penculikannya, dia baru berada di level ke-6 alam master ilahi. Sekarang, meskipun kekuatannya telah tumbuh, dia menekan auranya sehingga para dewa hanya akan merasakan apa yang mereka harapkan untuk ditemukan. Dengan bantuan batu Niyuan, penyamarannya menjadi sempurna. Bagi mereka, dia hanyalah seorang junior yang terluka parah. Bukan master yang mengatur segalanya dalam kegelapan. Dan tidak seorang pun mencurigai tubuh yang terbakar dan lemas yang bersandar di lengan Meng Kongchan adalah orang yang mengendalikan mimpi buruk yang mengelilingi mereka. Berbicara tentang Meng Kongchan, satu lengannya memegang Yunce erat-erat, tidak pernah mengendur bahkan saat jurang di sekitar mereka bergejolak dengan niat membunuh. Dia telah menuangkan hampir semua kekuatan ilahinya ke dalam tubuh Yunce, membentuk lapisan energi ilahi untuk melindunginya dari korosi jurang. Korosi di sini bahkan dapat menghancurkan para dewa. Namun dia akan melindungi putranya, tidak peduli biayanya. Yunce, pada saat itu, merasakan badai emosi. Energi, ayahnya, mengalir melalui dirinya seperti kehangatan di dunia yang beku, dan untuk sesaat, secercah rasa bersalah melintas di hatinya. Namun dia tidak bisa berhenti. Tidak sekarang. Penyelamatan ini, reuni ini, tidak mungkin semudah itu. Tidak ketika rencananya baru saja mulai terbentuk. Hanya dengan satu pikirannya, 5 binatang jurang alam terbatas ilahi tahap akhir melolong dan meluncurkan diri mereka ke dalam pertempuran. Praunger! 5 binatang buas jurang itu menyerbu dengan cepat ke tempat perlindungan sementara yang diukir oleh para dewa,
Kehancuran mereka yang luar biasa memancar seperti gelombang pasang yang berusaha menghancurkan semua yang ada di jalannya. Beraninya kau meremehkan kami! Suara imam besar Ling Xian bergema seperti guntur, dipenuhi dengan amarah ilahi. Bahkan jika kekuatannya berkurang setengahnya di bawah tekanan jurang, dewa sejati kuno tetaplah dewa sejati kuno. Kekuatannya, keberadaannya, masih berdiri di atas semua dewa sejati, bahkan mereka yang berada di puncaknya. Boom! Aura ilahinya meledak, membakar ruang di sekitarnya dalam badai api merah tua. Burung merah tua dalam garis keturunannya menjerit hidup, dan dia melonjak maju seperti komet api. Apinya merobek kehampaan, panas ilahi mendistorsi ruang saat menghantam binatang buas terdepan. Dalam sekejap, itu ditelan, bentuknya yang mengerikan berderak dan terbakar saat api ilahi memusnahkannya dari keberadaan. Namun sebelum napas terakhirnya, Taurer! Raungan Abyssal Dragon Lord memecah keheningan. Panggilannya tidak hanya bergema, tetapi juga menusuk. Raungan itu bergetar di setiap benang indera dan ruang ilahi, menghentikan aliran kekuatan Ling Xian pada saat terakhir. Kilatan rasa sakit melintas di wajahnya saat jiwa ilahinya bergetar. Hanya untuk satu napas. Hanya untuk satu detak jantung. Namun, hanya itu yang dibutuhkan binatang itu. Dengan sekejap, binatang yang setengah terbakar itu menyelinap kembali melewati penghalang, mundur ke dalam kegelapan debu jurang yang menyesakan. Saat ia memasuki kembali zona yang rusak, daging jurangnya yang hangus mulai beregenerasi dengan cepat, melahap debu di sekitarnya sebagai makanan. Adapun binatang buas lainnya, mereka semua berhamburan ke arah yang berbeda. Beraninya kau! Ling Xian meraung marah. Jiwanya, jiwa ilahinya, bahkan tertegun sejenak oleh seekor binatang buas. Binatang buas alam terbatas ilahi tidak kurang. Kemarahannya membumbung bersama kobaran apinya saat tatapannya tertuju pada Abyssal Dragon Lord. Dan tanpa ragu, dia melesat maju seperti penghakiman ilahi yang turun dari surga, menargetkan langsung monster yang berani menyentuh jiwanya. Taurer! Abyssal Dragon Lord membuka mulutnya lebar-lebar, semburan api abu-abu mengembun di tenggorokannya sebelum meletus seperti sungai pemusnahan, berteriak ke arah dewa yang datang dengan intensitas yang membakar jiwa. Mati! Imam besar Ling Xian bergemuruh sebagai tanggapan, suaranya menembus badai kehancuran. Dia tidak bergeming. Dia tidak melambat. Api abu-abu itu, tidak peduli seberapa keji atau menakutkannya bagi orang lain, tidak berarti apa-apa baginya. Api alam terbatas ilahi belaka? Melawanku. Dia mengangkat lengan kirinya, dan saat api itu menyentuhnya, api abu-abu itu bahkan tidak berhasil melukainya. Dia bahkan tidak merasakan apapun. Tanpa melihat, dia tahu api itu tidak dapat melakukan apapun padanya. Sebagai putri burung vermilion, kedekatannya dengan api melampaui pemahaman. Di seluruh abis, tidak ada makhluk, bahkan tuannya, yang berani mengklaim kekuasaan yang lebih besar atas api daripada dirinya. Boom! Api jurang milik Raja Naga menghantamnya, tetapi seperti air yang menghantam gunung, tidak efektif, tidak berarti. Tangan kanannya terbakar dengan panas surgawi saat dia memanggil api sejati dari garis keturunannya. Api vermilion melonjak keluar seperti murka ilahi yang menjelma. Boom! Dunia retak. Ruang itu sendiri menjerit. Langit di atas dan jurang di bawah bergetar karena hantaman itu. Raja Naga Abyssal bahkan tidak punya waktu untuk berteriak sebelum api menelannya seluruhnya. Regenerasinya, perlawanannya, semuanya tidak berarti apa-apa di hadapan kekuatan kuno ini. Itu berubah menjadi abu. Tidak menjadi tidak ada. Pada hari ini, Raja Naga Abyssal jatuh. Dan tidak ada jejak keberadaannya yang tertinggal. Imam besar Ling Xian mendengus dingin.
Tatapannya yang berapi-api tertuju pada binatang buas yang tersisa. Dia baru saja akan menyerbu ke depan lagi ketika Lin Xian, mundur sekarang! Suara imam besar Wan Dao tiba-tiba terdengar, tajam dengan urgensi, ekspresinya berubah karena ngeri. Lin Xian, kembalilah kepada kami sekarang! Imam besar Liu Xiao berteriak tepat setelahnya, matanya terbelalak karena tidak percaya saat dia juga melihat apa yang baru saja diperhatikan Wan Dao. Apa yang kalian berdua bicarakan? Lin Xian, kata-kata tercekat di tenggorokannya saat dia menoleh untuk melihatnya, hanya untuk berhenti dingin. Matanya tertunduk. Lengan kirinya hilang. Pupil matanya mengecil saat dia melihat api abu-abu merayap di tempat lengannya berada, merayap lebih tinggi, menjilati bahunya seperti parasit hidup. Seluruh lengan kirinya telah terbakar, dan dia bahkan tidak merasakannya terjadi. Jantungnya berdegup kencang. Napasnya tersengal. Lalu, sebuah jeritan keluar dari tenggorokannya saat energi ilahi meledak dari tubuhnya dengan putus asa. Dia mengerahkan seluruh kekuatannya ke bahunya untuk memadamkan api, tetapi yang membuatnya ngeri, api itu terus menyala, tanpa henti, melahap, tak terhentikan. Tanpa pilihan lain, Lin Xian menggertakkan giginya dan memaksakan kekuatannya menjadi satu ledakan. Boom! Sisi kirinya meledak dalam ledakan terkendali, meledakkan api abu-abu yang merayap tepat sebelum mencapai intinya. Pada saat yang sama, sosoknya kabur dan melesat kembali ke arah dewa-dewa lainnya. Aku baik-baik saja. Itu hanya luka daging, katanya dingin, mendarat di tengah-tengah kelompok dewa yang tercengang. Suaranya tenang, tetapi ekspresinya muram. Yang lain hanya bisa menatap dengan kaget. Api yang dapat membakar tubuh dewa sejati kuno, tanpa dia sadari sampai hampir terlambat. Api macam apa itu? Kapan penguasa naga abisal memperoleh kekuatan seperti itu? Atau apakah itu memang kekuatannya sejak awal? Tetap saja, mereka semua menarik napas lega ketika dia memastikan itu hanya luka daging. Bagi seorang dewa, terutama yang setingkat mereka, menumbuhkan kembali lengan bukanlah masalah. Beberapa jam, paling lama sehari, dan dia akan utuh kembali. Tetapi bahkan dengan keyakinan itu, kegelisahan di hati mereka hanya tumbuh saat mereka mengalihkan perhatian mereka kembali ke binatang buas di hadapan mereka. Kemudian, tunggu tempat mereka berdiri. Suara imam besar Wan Dao bergetar saat kesadaran menyingsing, kengerian bermekaran di wajahnya. Boom! 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 Dengan kekuatan yang tersinkronisasi, 3 binatang jurang yang tersisa menghantamkan anggota tubuh mereka yang besar ke tanah. Retakan melesat keluar seperti jaring laba-laba, dan dengan setiap hentakan, tiang formasi yang menopang formasi ilahi Wan Dao hancur satu demi satu. Cahaya ilahi yang telah melindungi para dewa dari tekanan tanah jurang yang menghancurkan berkedip, meredup, dan kemudian itu menghilang. Seketika, penindasan yang menghancurkan jiwa dari laut kabut tak berujung kembali dengan kekuatan penuh, menghantam mereka seperti gunung kematian. Saya harap Anda membawa lebih banyak tiang formasi, Dao Tua, teriak imam besar Liu Xiao, suaranya tegang saat dia berjuang untuk mempertahankan kendali atas 6 dunianya. Menahan debu jurang saja sudah menghabiskan sebagian besar kekuatannya, dia tidak bisa menyisihkan sedikit pun kekuatan saat ini. Menurutmu aku ini orang yang hanya bisa mengandalkan satu trik? Imam besar Wan Dao menjawab dengan seringai paksa saat puluhan tiang formasi melesat keluar dari lengan bajunya seperti kilatan petir emas. Mereka menancap ke tanah dengan simetri yang sempurna, masing-masing menyala dengan cahaya ilahi saat dia menuangkan kekuatannya ke dalamnya. Sekali lagi, formasi ilahi itu menyala. Tekanan yang menghancurkan jiwa mulai mereda, beban jurang terangkat dari pundak para dewa. Tetap saja,
Meskipun dia tampak percaya diri, tangan Wan Dao sedikit gemetar. Dengan kecepatan yang hanya bisa dilakukan oleh seseorang selevelnya, dia menelan darah yang naik ke bibirnya. Kehancuran formasi sebelumnya telah memukulnya dengan keras, karena terhubung langsung dengan susunan ilahi, serangan baliknya tidak main-main. Tapi sekarang bukan saatnya untuk menunjukkan kelemahan. Hati-hati dengan apinya, Lin Xian, Liu Xiao mengingatkan, suaranya tegang. Kita masih belum tahu siapa di antara mereka yang membawanya. Mengerti, jawabnya, suaranya rendah, tenang, namun di matanya, ada kilatan api yang sebelumnya tidak ada. Dia melirik ke arah binatang buas itu, seringai perlahan muncul di bibirnya. Jika aku tidak bisa mencabik-cabik mereka dari dekat, katanya, udara di sekitarnya mulai memanas dengan intensitas ilahi, maka aku akan membakar mereka semua dari jauh. Dengan itu, tubuhnya terangkat tinggi ke udara, melayang di atas yang lain saat ledakan api Vermilion Berg yang membakar menyala di sekelilingnya. Langit bergetar karena panas saat 3 dunia agung berkilauan di belakangnya, masing-masing adalah bola kekuatan unsur yang bersinar. Api, es, petir. Dari ketiganya, dunianya yang api menyala paling terang. Cahayanya melonjak melalui dirinya, membakar setiap serat keberadaannya dengan kekuatan ilahi. Panasnya bergema seperti teriakan burung phoenix di langit kelabu yang tak berujung. Boom! Aura keilahiannya meledak dengan kekuatan yang luar biasa, mengguncang tanah dan merobek ruang di sekitarnya. Tatapannya beralih ke binatang buas di bawah, tajam dan ganas. Sebelumnya, aku lengah. Tapi tidak lagi. Kalian semua akan puke. Kata-katanya tercekat dari tenggorokannya saat wajahnya berubah pucat pasi. Darah menyembur dari bibirnya saat tubuhnya bergetar hebat, dan kemudian, tanpa peringatan, dia jatuh dari langit. Lin Xian! Kedua imam besar berteriak keluar sekaligus. Suara mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan kepanikan. Tuan Lin Xian! Para dewa yang berkumpul berteriak kaget saat imam besar Liu Xiao bergerak maju, menangkap tubuhnya yang jatuh dalam pelukannya. Di antara mereka, Meng Kongchan, yang penguasaan seni jiwanya tak tertandingi di antara para dewa, tiba-tiba membeku. Matanya membelalak tak percaya saat dia menatapnya. Jiwanya, gumamnya, suaranya dipenuhi dengan ketakutan. Api itu tidak hanya membakar tubuhnya, tetapi juga membakar sebagian jiwanya. Dan lebih buruk lagi, debu jurang telah menyerbu jiwanya. Keheningan yang berat terjadi saat kata-katanya bergema di seluruh medan perang, setiap kata menyambar seperti guntur di hati para dewa.